Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aini. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi kesantunan berbahasa. Nah, teman-teman, pernahkah kalian merasa tersinggung atau tidak nyaman ketika mendengar seseorang berbicara dengan nada kasar, atau sebaliknya, merasa senang ketika ada yang berbicara dengan sopan kepada kita? Nah, fenomena inilah yang akan kita bahas hari ini. Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini adalah tata cara berkomunikasi yang mengikuti norma-norma budaya dalam suatu masyarakat. Bukan hanya sekedar menyampaikan ide atau pesan yang kita pikirkan, tetapi juga memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, kesantunan ini merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati dalam perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini sering disebut juga dengan tata krama. Nah, kesantunan berbahasa memiliki beberapa karakteristik yang perlu kita pahami. Yang pertama, kesantunan menunjukkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etikat dalam pergaulan sehari-hari. Ketika seseorang dikatakan santun, maka dalam diri orang tersebut tergambar nilai sopan santun yang berlaku secara baik di masyarakat. Lalu yang kedua, kesantunan sangat kontekstual, yang artinya berlaku dalam masyarakat, tempat, atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku untuk konteks yang lain. Misalnya nih, ketika bertemu dengan teman sebaya atau teman karib, mungkin kita bisa menggunakan kata yang agak santai dengan suara yang lebih keras, tetapi hal itu tidak santun apabila ditujukan kepada orang yang baru kita kenal atau orang tua, atau dalam situasi yang formal seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kesantunan selalu bersifat bipolar, yaitu memiliki hubungan dua kutub seperti antara anak dan orang tua, antara orang yang masih muda dengan orang yang lebih tua, antara tuan rumah dan tamu, atau murid dengan guru, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu kesantunan tercermin dalam cara berpakaian, cara berbuat, dan yang paling penting adalah cara bertutur atau berbahasa. Kesantunan ini tercermin dalam tata cara kita berkomunikasi lewat tanda verbal. Ketika berkomunikasi, kita harus tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide atau pesan yang kita pikirkan. Nah, mengapa kesantunan berbahasa itu penting? Ya, tujuan utamanya kesantunan yaitu memperlancar komunikasi. Ketika kita berbahasa dengan bahasa yang santun, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima oleh lawan bicara kita. Bahkan ketika sedang menyampaikan kritik atau hal-hal yang sensitif, itu akan lebih bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Sebaliknya, ketika pemakaian bahasa yang sengaja diperbelit-belitkan, yang tidak tepat sasaran atau yang tidak menyatakan yang sebenarnya, justru merupakan ketidaksantunan berbahasa. Sayangnya, fenomena ini sering kita jumpai di masyarakat Indonesia karena terbawa oleh budaya tidak terus terang dan terlalu menonjolkan perasaan mereka. Santun, ada beberapa indikator, prinsip yang harus kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama adalah prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh Grace. Nah, prinsip ini mencangkup 4 hal, yaitu yang pertama, prinsip kualitas, yang artinya informasi yang kita sampaikan harus didukung dengan data yang akurat. Lalu yang kedua yaitu prinsip kuantitas. Maksudnya, apa yang kita komunikasikan harus dengan sesuai dengan yang diperlukan, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Lalu ada prinsip relevansi, yang artinya harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan, harus berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Tidak mungkin kita membicarakan berbeda lalu lawan tutur kita akan berbicara hal yang berbeda pula. Nah,
Lalu yang keempat yaitu ada prinsip cara atau pelaksanaan, yaitu kita harus memperhatikan bagaimana penyampaian pesan dari pesan tersebut. Penyampaian pesan tersebut. Maaf. Nah, kadang-kadang pokok masalah yang dibicarakan sangat bagus dan menarik, namun jika cara penyampaiannya justru menyinggung perasaan, terkesan menggurui, atau menggunakan kata-kata kasar, maka tujuan komunikasi tidak akan tercapai. Nah, kedua adalah prinsip kesopanan yang dikemukakan oleh Leeds. Nah, prinsip yang ditandai dengan memaksimal kesenangan, keuntungan, rasa hormat, pujian, kecocokan, dan kesimpatian kepada orang lain, sambil meminimalkan hal-hal tersebut pada diri sendiri. Prinsip kesopanan ini memiliki 6 maksim. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan yang mengutamakan kearifan bahasa, maksim penerimaan yang mengutamakan keuntungan untuk orang lain, lalu maksim kemurahan yang mengutamakan rasa hormat pada orang lain, lalu maksim kerendahan hati yang mengutamakan pujian pada orang lain, maksim kecocokan yang mengutamakan keharmonisan, dan maksim kesimpatisan. Nah, teman-teman, sebenarnya fenomena kesantunan berbahasa ini sering kita jumpai di sekitar kita. Misalnya di rumah, bagaimana cara berbicara kita kepada orang tua dan juga kepada saudara kita, tentunya itu akan berbeda. Lalu di sekolah, bagaimana cara kita berbicara dengan teman dan berbicara dengan guru, tentunya itu juga berbeda pula. Tidak mungkin kita akan menggunakan bahasa yang santai, bahasa yang kurang baik. Bahasa yang kurang baik kita akan lakukan, atau kita ajak guru kita bercanda. Misalnya bercanda boleh, tapi tentu harus memperhatikan perilaku kita dan juga bahasa kita. Nah, lalu bagaimana sih manfaat dari kesantunan berbahasa ini? Nah, dengan menerapkan kesantunan berbahasa, kita akan merasakan banyak manfaatnya. Hubungan menjadi lebih harmonis, kepercayaan orang lain akan meningkat, lalu konflik akan berkurang, dan lingkungan komunikasi akan lebih dihargai dan dipercaya. Dalam keluarga, suasana menjadi lebih hangat dan juga akan damai. Begitu pula dengan di lingkungan sekolah, pastinya akan ada dampak ke diri kita dan juga ke orang lain. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kesantunan berbahasa. Mungkin ada kurang dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.